Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di sini dalam pelajaran seni budaya. Kali ini kita masih membahas pada materi seni rupa 2 dimensi. Jadi berdasarkan dengan apa yang sudah kita pelajari, kalian bisa paham bahwa seni rupa 2 dimensi itu merupakan sebuah seni rupa atau gambar yang memiliki dua ukuran dan 2 dimensi, yaitu ukuran panjang kali lebar, serta hanya dapat dilihat pada satu sisi atau satu arah saja. Nah, kali ini kita masuk kepada berkarya seni rupa 2 dimensi. Jadi tujuannya apa? Tujuan kita berkarya seni rupa 2 dimensi adalah agar kita mengetahui jenis-jenis daripada karya seni rupa 2 dimensi tersebut. Dan dengan begitu kalian akan mampu untuk mengerti serta mengaplikasikan bagaimana cara kita, keefektivitasan serta keefisiensian kita dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai cara serta tutorial berkarya seni rupa 2 dimensi dapat kita saksikan pada video berikut ini. Nah, kali ini kita masuk kepada pembahasan materi yaitu gambar ilustrasi. Sebelum masuk kepada pengertian gambar ilustrasi, kita akan membahas apa itu pengertian dari ilustrasi. Nah, ilustrasi diambil dari bahasa Latin yaitu illustrer, yang berarti menyalakan, membuat cahaya, atau menerangi. Hal ini diterangkan sebagai sesuatu yang menerangkan atau menjelaskan. Jadi ilustrasi tujuannya adalah menjelaskan sesuatu hal. Kemudian kita masuk kepada pengertian gambar ilustrasi. Nah, gambar sendiri kita sudah sama-sama tahu ya pada materi-materi sebelumnya. Jadi gambar ilustrasi adalah sebuah gambaran yang bertujuan untuk menceritakan, menjelaskan sesuatu suasana, keadaan, atau hal abstrak lainnya yang tidak terlihat atau tidak tampak, kemudian agar menjadi terrepresentasikan melalui bentuk visual. Jadi dari berupa narasi dirubah menjadi sebuah gambar, atau bentuk lisan atau tulisan diubah menjadi bentuk visual yang lebih mudah dipahami. Nah, itu tadi adalah pengertian dari gambar ilustrasi. Sekarang, sebelum masuk kepada jenis-jenis gambar ilustrasi, kita akan mengetahui dulu mengenai tujuan dari gambar ilustrasi. Tujuan dari gambar ilustrasi sendiri terdiri dari 6 tujuan. Yang pertama adalah untuk menjelaskan sebuah informasi, yaitu dari informasi yang berupa dari tulisan, cerpen, novel, dan juga narasi lainnya. Yang kedua, yaitu untuk memberikan hiasan atau variasi dari sebuah informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, untuk memudahkan pencernaan atau mengkonsumsi sebuah informasi. Banyak sekali informasi yang sulit untuk dicerna manusia, kemudian dengan menampilkan visualnya yang lebih mudah dipahami, maka informasi itu akan lebih mudah untuk diterima. Yang keempat, untuk menghiasi suatu bentuk tulisan. Ini secara teknis, misalnya ada sebuah buku, kita butuh cover, yaitu covernya berisi gambar ilustrasi untuk membuat suatu tulisan itu lebih bernilai, atau pada setiap capture-nya. Kemudian yang kelima, yaitu untuk memancing imajinasi. Ada ilustrasi yang akan menimbulkan imajinasi kita terpancing, sehingga kita bisa membuat diri kita lebih kreatif untuk mengeluarkan imajinasi-imajinasi liar. Dan yang terakhir adalah yang keenam ya, yaitu untuk mempresentasikan bentuk visual dari hal-hal yang abstrak. Banyak sekali hal-hal yang abstrak, kemudian dengan digambar atau divisualisasikan dengan gambar ilustrasi, maka hal itu akan lebih mudah untuk dimengerti. Nah, sekarang setelah kita sudah tahu apa pengertian gambar ilustrasi dan juga tujuan gambar ilustrasi, kita akan masuk kepada bentuk-bentuk ilustrasi atau jenisnya. Berikut adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi naturalis.
Ilustrasi naturalis ini adalah gambar yang menceritakan suatu suasana lingkungan, baik itu bentuk alam atau suasana yang terjadi di sekitar kita secara real, tidak mengubah atau melebih-lebihkan apa yang terdapat di sana. Kedua, ilustrasi dekoratif. Ilustrasi dekoratif ini tujuannya adalah untuk menghias sesuatu hal ya, suatu bentuk narasi atau apapun itu dengan gaya yang disederhanakan ya, ataupun dilebih-lebihkan. Ketiga, ilustrasi kartun. Nah, ilustrasi kartun ini adalah ilustrasi yang biasanya menggambarkan atau memvisualisasikan suatu profil atau tokoh atau sosok ke dalam bentuk kartun atau sosok yang lebih sederhana, bisa seperti kita karakter-karakter yang ada di komik atau anime ya, baik komik barat ataupun komik Jepang. Nah, itu adalah bagaimana menggambarkan suatu tokoh menjadi bentuk gambar atau bentuk representasi dari manusia itu sendiri. Yang keempat, ilustrasi karikatur. Ilustrasi karikatur ini hampir sama dengan karakter ya, dia lebih menguatkan karakternya dari tokoh. Bukan hanya tokoh, tapi dia membuat karakter itu lebih hidup dengan gaya yang dilebih-lebihkan proporsinya. Jadi proporsinya tidak sesuai dengan proporsi aslinya. Misalnya matanya lebih besar, hidungnya lebih mancung, atau mulutnya lebih kecil dan sebagainya. Itu tergantung dengan kesan karakter apa yang ingin ditampilkan pada sosok tersebut. Nah, biasanya karikatur ini tujuannya untuk sindiran, kritik, atau juga yang disebut dengan sarkasme. Yang kelima, yaitu cerita bergambar atau biasa kita kenal dengan komik. Nah, ini di media sekarang banyak sekali sumber komik yang bisa kita baca seperti webtoon atau sejenisnya. Nah, komik sendiri ini berarti sebuah gambar yang lebih panjang atau menceritakan suatu narasi yang panjang, misalnya novel, cerpen, atau narasi-narasi panjang lainnya. Jadi biasanya komik terdiri dari beberapa panel dan akan ada banyak episode di sana. Jadi tidak hanya satu lembar aja, tapi ada banyak dan disertakan juga dengan teks singkat untuk memperjelas percakapan atau dialog dalam gambar ilustrasi tersebut. Misalnya seperti komik Jepang, manga, atau komik barat. Kemudian yang keenam, yaitu ilustrasi buku. Nah, ilustrasi buku ini bisa kita jumpai pada umumnya di cover. Cover buku itu merupakan ilustrasi, artinya menjelaskan atau mewakili daripada keseluruhan isi dari buku tersebut. Jadi, ilustrasi cover gunanya untuk menjelaskan secara singkat apa yang terdapat dalam isi buku tersebut. Namun juga ada ilustrasi buku yang terdapat setiap chapter. Jadi setiap chapter itu ada gambar-gambarnya yang menjelaskan teks pada chapter tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ilustrasi khayalan atau yang nomor 7 ya. Ilustrasi khayalan atau fantasi. Di sini ilustrasinya lebih bebas, yaitu berdasarkan kepada imajinasi dari orang yang membuat ilustrasi tersebut. Misalnya membuat dunia fantasi atau membuat suasana yang sangat imajiner dan abstrak dan sulit untuk dilihat atau dibayangkan oleh orang-orang. Dan sifatnya bisa menjelaskan informasi atau hanya untuk sebagai referensi imajinasi secara subjektif. Nah, oke, itu tadi ketujuh dari jenis ilustrasi. Semoga dapat dipahami. Untuk pemaparan daripada kesimpulan bisa dilihat di akhir dari atau penutup pada video ini. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai seni rupa dua dimensi. Nah, setelah kalian memahami dan melihat tutorial ataupun penjelasan dari video tadi, nah di sini kita akan lebih memahami tentang seni rupa dua dimensi. Nah, kira-kira apakah manfaat dari mempelajari seni rupa dua dimensi ini? Nah, adapun manfaatnya kita mempelajari dari seni dua dimensi ini yaitu kita lebih memahami dan bisa membedakan mana itu seni dua dimensi dan bagaimana cara kerja membuat atau berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, jadi itu saja materi pembahasan kita pada hari ini. Nah, pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, hindari suasana keramaian.
dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas.